Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Vivat for Yesus, per cor Mariae. Terpujilah hati Yesus melalui hati Maria. Sahabat pendengar Resi Dionian terkasih, jumpa kembali dalam Resi Renungan Singkat Dionian. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudariku, sahabat pendengar renungan singkat Dionian dimanapun Anda berada. Dalam kutipan sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyamakan murid-muridnya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Dan dikatakan tadi, selama para sahabat mempelai laki-laki bersama mempelai laki-laki, tentunya semuanya diliputi sukacita, kegembiraan, dan tidak akan berpuasa. Akan tetapi Yesus menyatakan juga tadi bahwa murid-muridnya akan berpuasa ketika dia sebagai sang mempelai laki-laki diambil dari mereka. Dalam banyak tulisan, para bapak gereja menyamakan Tuhan Yesus sebagai sang mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Selama Yesus sebagai mempelai laki-laki bersama dengan mempelai perempuan, maka kita hanya mengalami sukacita kegembiraan, tiada duka cita dan puasa. Nah, dosa yang dilakukan oleh kita, yaitu sebagai warga gereja, sebagai mempelai perempuan, menjadikan kita berpaling dari Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sang mempelai laki-laki, yang membuat saya dan Anda sebagai warga gereja semakin jauh darinya. Dan berpuasa menjadi bentuk penyesalan atas dosa dan pertobatan, supaya semakin layak disebut sebagai mempelai Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak di antara kita mungkin berpuasa makanan tertentu untuk menghindari timbunan lemak berlebih dalam tubuh dan darah kita. Nah, sama saja, melalui puasa kita pun ingin mengurangi timbunan lemak yang berlebih dalam jiwa kita, dalam bentuk kecenderungan jahat dan kebiasaan jahat, sehingga seringkali membuat kita menjadi obesitas secara spiritual. Memang secara fisik kita berpuasa artinya berpantang makanan tertentu yang kita sukai dan mengurangi porsi, supaya jiwa kita pun terlatih untuk mendapat pemenuhan pada sang pemilik jiwa, yaitu Tuhan Allah Maha Tinggi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Sang Maha Kasih, Engkau sebagai sang mempelai laki-laki selalu mengharapkan agar kami gerejamu bisa selalu berbenah diri agar semakin layak menjadi mempelai. Godaan keinginan dan nafsu seringkali membuat kami jatuh dan gagal untuk berbenah. Semoga kami lebih mengandalkan kuasa rahmat-Mu agar kami bisa mengatasi dan menguasai kerapuhan kelemahan kami. Berkatalah yang Maha Kuasa menyertai kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga hati Kudus Yesus selalu merajai kita semua. Amin.